saya Syawal Fadila hadir dalam program Inspirasi Bisnis Nusantara. Hari ini kita akan mengenal PT Kita Satu Tim, perusahaan yang terus tumbuh lewat inovasi dan kerjasama tim yang solid. Untuk informasi selanjutnya, kita langsung saja ke rekan kami. Baik pemirsa, saat ini saya sedang bersama narasumber yaitu seorang founder dari PT Kita Satu Tim. Selamat siang Pak, boleh perkenalkan terlebih dahulu namanya? Nama saya Ahmad Prabudi. Seperti yang tadi disampaikan, saat ini alhamdulillah saya sebagai owner di PT Kita Satu Tim. Oke, baik. Jadi saya akan menanyakan sedikit saja tentang gimana PT Kita Satu Tim ini terbangun. Mulai dari gimana sih Pak awal membuat PT Kita Satu Tim ini muncul dan apa tuh motivasi utama sampai akhirnya PT ini terfokus di bidang jasa seperti kegiatan tim. Baik, ini sebenarnya panjang ya kalau sejarah karena tidak berdiri dengan tiba-tiba ya. Sebenarnya saya sudah punya perusahaan awal itu, ini Kita Satu Tim ini perusahaan kedua saya. Perusahaan kedua. Perusahaan pertama saya itu Bambu Outdoor Management Training. Itu saya bangun tahun 91, semasa kuliah. Saya sudah buat satu CV dulu ya. Kemudian seiring perjalanan waktu berkembang dan meningkatkan status menjadi PT dulu. Saya memang background pendidikan sarjana S1. Tapi kenapa saya bergerak di dunia SDM? Karena aktivitas saya di luar pendidikan. Saya aktif di beberapa organisasi, khususnya di yang seperti sekarang saya pakai nih, Pramuka ya. Di Pramuka banyak aktivitas yang sifatnya outdoor activity. Di situ banyak hal yang saya dapat sehingga terbentuk menjadi kesukaan dan banyak koneksi juga sehingga saya berpikir untuk bergerak di dunia pelatihan training. Maka lahirlah PT Bambu tadi itu. Mulai dari tahun 91-an. Kemudian terjadi musibah COVID. Di COVID sekian belas tahun berjalan dengan klien yang cukup banyak, semua down dengan adanya COVID secara nasional maupun internasional kan. Akhirnya salah satu dampaknya Bambu Real Outdoor Management Training drop secara finansial karena kondisi 2 tahun kita COVID. Semua bisnis stuck sehingga vakum lah dunia bisnis, termasuk merambah kepada dunia training. Setelah COVID mencoba bangkit dengan format lama, tetapi sepertinya tidak menjual karena banyak faktor. Akhirnya saya buatlah di tahun 2022 menjelang 2023 PT yang baru yang sekarang berjalan Kita Satu Tim. Alhamdulillah geliatnya udah mulai membaik, respon pasar kan ya, kalau kita ngomong bisnis juga membaik. Maka berjalanlah Kita Satu Tim dengan kondisi ya ekonomi yang secara nasional juga membaik hingga saat ini. Kalau ditanya kenapa bergerak di bidang SDM, karena selama masih ada manusia maka SDM harus terus diupdate kan, dengan banyak metode, dengan banyak cara. Nah, salah satunya sumbangsih saya bergerak di dunia SDM ini dalam rangka meningkatkan kompetensi, skill, kemampuan lain-lainnya terkait dengan perkembangan sumber daya manusia. Mungkin secara singkat itu ya kenapa lahir, bagaimana ceritanya dan lain sebagainya. Berarti dari semua layanan yang tersedia seperti offsite meeting, gathering, outing, capacity building, dan adventure activity yang ada di PT Kita Satu Tim ini, kira-kira mana sih yang paling diminati dari klien tersebut, Pak? Saya pikir kalau saat ini sampai sekarang hampir rata ya. Karena setiap company, setiap dunia pendidikan, karena klien kita kan juga ada sekolah, kampus-kampus gitu ya. Di sektor company, sektor pendidikan, yang kita hadapi, yang kita terima klien sampai sejauh ini boleh dibilang rata sih. Karena kebutuhan sama persoalan, permasalahan di internal masing-masing ini, baik itu perusahaan maupun sekolah maupun perguruan tinggi ini berbeda-beda ya. Tetapi secara kolektif persoalannya hampir sama. Melihat tadi dari klien rata, terus kira-kira PT Satu Tim ini tantangan terbesar yang dihadapinya ada nggak nih kira-kira selama kurang lebih 3 tahun terbangun? Yang pasti ada ya, tantangan terbesar tuh ya kita harus upgrade SDM kita ya, karena kita harus tetap harga mati tuh menyesuaikan perkembangan entah teknologi sih, ya, kemudian ya yang lain-lainnya, informasi-informasi ya, sosial, politik, budaya, karena SDM ini sangat universal.
maka tantangan terbesarnya adalah mengupgrade personal khususnya di internal PT kita satu tim ini. Terus apa yang kita lakukan ya kirim teman-teman atau apa namanya kita nyebutnya kru ya atau tim di karyawan di kita dengan training pelatihan supaya mereka terus mengikuti perkembangan nih secara SDM-nya. Karena kalau enggak di luar klien sudah berkembang sementara kita tidak mengikuti, nggak ada yang bisa kita jual karena kita ketimpa kan tertinggal. Tadi udah ngebahas tentang tantangan, kira-kira nih menurut Bapak sebagai owner apa peluang bisnis ini masih relevan melihat perkembangan perusahaan tuh sudah banyak yang memperhatikan akan team buildingnya sendiri? Dari sisi bisnis masih tetap menjual ya. Masih tetap menjual. Memang benar yang tadi saya sampaikan, di beberapa company mereka sudah punya tim, kemudian mereka juga mengupdate perkembangan-perkembangan. Tapi yang perlu kita ketahui juga bahwa negara kita masih berkembang, banyak juga lahir perusahaan-perusahaan baru, yang kecil, yang besar gitu ya. Jadi mereka-mereka yang baru lahir, yang sedang berkembang gitu ya, yang belum settle, itu masih memerlukan jasa-jasa seperti saya dan teman-teman lain yang bergerak di dunia pelatihan ya, SDM. Jadi apalagi yang sekarang lagi ramai digaungkan oleh pemerintah ini kan UMKM kan sedang dikembangkan. Dari sisi itu mereka juga perlu bicara tentang kesulitan tim. Perlu juga tentang bicara manajemen bisnisnya karena kita sangat luas bergeraknya, jadi masih sangat diperlukan. Oke, tadi udah membahas dari banyak sisi ya, dari mulai background hingga layanan, kemudian tantangan dan peluang yang masih relevan. Menurut Bapak sebagai owner, ada nggak sih pesan untuk anak muda yang ingin memulai bisnis seperti PT kita satu tim ini? Untuk anak muda, untuk kamu juga. Jadi ya memang bisnis secara profesional harus didesain sedemikian rupa, manajemennya, keuangan dan lain sebagainya ya. Tetapi modal yang paling utama tekad, kemudian konsep yang baik, terus pelajari banyak hal, banyak faktor, banyak sektor yang bisa teman-teman muda masuki sebenarnya. Harus lebih banyak juga bergaul, berkonsultasi gitu ya dengan banyak pihak, baik itu yang bergerak di ekonomi, sosial, budaya, karena di semua aspek itu sebenarnya ada celah untuk berkarya ya, yang tujuannya untuk membuat usaha dan lain sebagainya. Jadi khusus bicara secara nasional, tadi saya katakan bahwa kita sedang terus tumbuh di negara kita, peluang banyak, tinggal tekad dulu, kemudian tekad itu diimplementasikan dalam bentuk bersosialisasi, banyak bertemu dengan orang, banyak bicara, banyak membangun relasi. Nanti akan ketemu apa yang sesuai dengan passion kitanya ya, passion kita, apakah nanti bidang bisnis, apakah budaya gitu ya, musik dan lain sebagainya gitu, atau bidang lain. Jadi jangan pesimis, sangat terbuka sekali ya, sangat terbuka, tinggal patut dicoba untuk generasi muda ya. Kalau saya punya duit banyak mungkin saya akan ciptakan yang lain-lain karena kacamatanya sudah helikopter view-nya ya udah. Nah, saya pikir banyak lah, tinggal mau banyak tadi itu ya, konsultasi, kemudian ngobrol untuk melihat dari kacamata para pebisnis yang lainnya. Aku rasa gitu. Oke, baik, itu dia tadi pertanyaan-pertanyaan dari seputar dari background dan sampai pesan-pesan untuk anak muda. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Itu dia tadi kisah dari PT Kita Satu Tim. Semoga dapat menginspirasi bagi pelaku usaha lainnya. Saya Syawal Fadila, pamit undur diri. Sampai jumpa di program Inspirasi Bisnis Nusantara berikutnya.